Tuhan sertamu. Dan selalu sudah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yosef serta pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkusnya dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari Natal, kita sungguh bergembira karena hari ini betul-betul Sang Juru Selamat telah lahir untuk diri kita. Kalau kata-kata ini diucapkan klise namanya, hanya biasa, hambar. Apa yang menarik dari kata-kata ini? Juru Selamat telah datang. Bolak-balik kita dengar kata-kata ini. Tidak menarik apa-apa. Maka liturgi kita harus menarik semua orang, termasuk diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan Juru Selamat telah datang, Sang Penebus telah datang, dan semua yang menebus kita telah datang, apa untungnya bagi kita? Tidak ada sama sekali. Maka yang lebih penting bagi kita adalah perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan-perbuatan kasih bagi sesama kita. Dan kita tahu sendiri, kalau ini kita lakukan, itu yang menarik. Di mana kita tidak pernah melakukan hal ini, kita justru melakukan.
di mana kita tidak pernah menyentuh anak-anak kita. Kita melakukannya, menyentuhnya. Dan ini lebih berguna bagi kita untuk daripada menyebut-nyebut nama-nama itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari Bapak Ibu kita pada malam hari ini kita biarkan cahaya sinar menerangi kita, menggetarkan karya-karya kita. Kalau karya-karya ini menarik, maka karya-karya ini akan berguna bagi masyarakat untuk semuanya. Seperti kita ketahui bahwa dalam Injil dikatakan bahwa malaikat-malaikat tersentuh oleh gembala-gembala. Memang pendaftaran ini adalah pendaftaran yang pertama, belum pernah terjadi. Tetapi bagi kita adalah yang menyentuh adalah gembala-gembala dikunjungi oleh malaikat-malaikat. Sambutan sangat meriah. Tetapi kenyataannya sangat enteng sekali. Apa itu rakyat? Tidak ada gembiranya sama sekali rakyat. Biasa-biasa saja. Gembala-gembala begitu meriah, malaikat-malaikat begitu turun dan menyanyikan lagu. Tetapi masyarakat seluruhnya di Bethlehem itu dan di kota-kota sekitarnya tetap tenang-tenang saja, santai-santai saja. Alah, opo itu? Apa itu? Repot-repot nyanyikan lagu seperti itu. Tidak ada gunanya itu. Orang-orang juga tidak menyentuh kelahiran Bunda Maria seperti itu, tidak menyentuh. Alah, itu kan orang lahir biasa. Alah, di kandang kambing, sandang sapi. Itu kan karena tidak punya tempat yang lain yang tinggal. Serba biasa. Tapi ketika disentuh oleh malaikat-malaikat ini, karya-karya ini betul-betul gembira, mencuat keluar, bisa dikatakan menyembul ke atas. Dan itulah harapan kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bergembira. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab ini, kitab Yesaya ini, kita harus bersorak-sorai, bersukacita yang besar. Seperti orang membagi-bagi jaran, bangsa dan gandar di atas bahunya, tongkat penindas dipatahkan. Ibu saudara yang terkasih, ini adalah kegembiraan karena telah menyentuh saudara-saudara yang lain, telah disentuh oleh kegembiraan ini, oleh sentuhan-sentuhan ini. Oleh karena itu kita harus tetap pada kesulitan kita. Sekali kita berbuat kebaikan, terus menerus kita berbuat kebaikan, selama-lamanya kita buat kebaikan. Dan itulah pesan yang harus kita bawa dalam masyarakat. Menjelang Natal ini, setelah Natal ini, kita juga merasakan bagaimana kegembiraan ini disambut. Mal-mal bergembira, semua merayakan. Di rumah kita, apakah ada kegembiraan ini? Ya, ada. Kandang. Lalu ada yang lainnya. Ada pohon. Di tempat yang lain, wilayah, lingkungan. Dan di paroki kita ada juga kandang-kandang. Saya lihat di samping-samping deretan-deretan gereja ini ada kandang-kandang. Itu kegembiraan dari kita. Dan puncaknya di dalam ini ada kandang. Dan memang diwakili manusia-manusia yang isinya. Dan itu terpanggil untuk mewartakan kegembiraan itu.
Dan ini lebih condong untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa gereja kita sangat sempit seperti ini. Kalau kita tetap setia, sangat sempit. Tapi begitu kita keluar, kita gembira, nampaknya banyak orang yang ingin tertarik dengan diri kita. Banyak orang yang ingin datang kepada diri kita. Banyak orang yang ingin menyapa kita. Ya opo kabare Pak itu, ya opo kabare Bu itu, ya opo kabare Mas ini, D ini, semua ini. Itu kita berikan sambutan selamat datang, selamat datang, selamat datang. Dan mari kita siapkan itu. Kita harus menyiapkan pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita di sini ditegur oleh Tuhan untuk menyampaikan tidak hanya kata-kata klise tadi. Juru selamat telah datang, juru selamat telah datang. Tetapi mari kita sentuh dengan perbuatan-perbuatan kasih kita. Hanya dengan perbuatan kasih kita bisa membaur, lakukan sesuatu di tengah masyarakat, dan itu di tengah yang lain. Mari kita sentuh itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tahun ini tahun politik. Perkenankanlah saya menyinggung soal ini. Kita juga ingin bersama-sama ingin merayakan pesta demokrasi. Pesta ini sangat meriah sebetulnya. Harus kita bawa dalam kemeriahan, dalam kegembiraan. Datang ke TPS, nyoblos di sana dengan gembira, tanpa takut, tanpa rasa was-was. 1, 2, atau 3, terserah Bapak Ibu. Sebelum mencoblos saya ingatkan bahwa kita harus hening sejenak. Hening sejenak. Tidak guyang-guyu, tidak mesam-mesem, harus hening sejenak. Lalu coblos itu. 1 saja. Kalau 3-3-nya kita coblos golput. 1 saja. Dan itu adalah suara hati kita. Suara hati yang bergema, suara hati yang berbicara, suara hati yang memilih. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berani melangkah seperti itu. Hening dulu, lalu kita coblos. Coblos. 1 saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam pesta demokrasi ini kita ingin bahwa Indonesia ini semakin cerah, semakin meriah. Tidak dihinggapi orang-orang yang balas dendam. Satu sama lain saling mencekik, satu sama lain saling menikam. Tidak. Kita hapus semuanya ini. Kita ganti dengan damai sejahtera, sukacita bersama di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, hal ini terjadi dalam diri kita. Kalau diri kita betul-betul merasakan hal ini, itu adalah damai sejahtera. Dan sementara itu, kita ingat saudara-saudara yang lain. Saudara yang lain mungkin tertarik dengan diri kita. Ya, kalau ada orang yang lain mau mesam-mesem, senyum-senyum dengan kita, kita balas dengan senyum, dengan mesam, dengan mesem, lalu mengucapkan, ya kalau tidak mau mengucapkan selamat Natal, selamat tahun, ya cukup salaman-salaman aja. Dalam hati kita bicara selamat Natal, selamat Natal, dalam hati kita cukup salaman-salaman saja. Dan itu manusia-manusia yang di luaran sana sangat ingin berjabat tangan dengan diri kita, sangat ingin disapa dengan diri kita. Jangan sekali-sekali melukai hati mereka. Ketemu mereka lalu
suntrut, ketemu mereka lalu sledot, ketemu mereka lalu waduh mecucu sak meter koyo. Mecucu sak meter. Tetap senyum, tetap ramah, tetap gembira. Karena justru disitulah saudara-saudara kita mau tertarik. Mungkin bukan tahun ini, tahun depan, tahun lalu, tahun yang akan datang yang lain. Biar itu bergolak dalam hatinya, tumbuh dalam hatinya. Asal hatinya betul-betul hati nurani yang dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua merayakan Natal. Semoga Natal kali ini betul-betul ingin gembira, ingin bersuka cita, tidak hanya dengan kata-kata klise, kata-kata mubadir seperti itu, tapi dengan perbuatan-perbuatan nyata, bahwa diri kita mampu, diri kita bisa. Kita memang tidak betul-betul mampu untuk mendatangkan hal itu, sukacita itu. Tetapi Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat diri kita bisa. Maka seperti kata Paulus, bukan aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Semoga hal ini terjadi dalam peristiwa-peristiwa kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.